Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kali ini Tazkiyah Institute dengan program Kuantum Taqwa kelas Amanah Khalifah materi ketiga, yaitu Tazkiyatun Nafs dari sifat Ananiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang dunia. Innad dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis, dan sesungguhnya Allah telah menguasakan kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu atau memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Karena itu jagalah dirimu dari dunia dan jaga dirimu dari wanita. Karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israel adalah wanita. Pada kesempatan pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang Ananiyah. Ananiyah berasal dari kata ana, artinya aku, keakuan, penonjolan diri atau egosentris. Ananiyah adalah perasaan bahwa dirinya merasa lebih berhak mendapat perhatian, didengar, diakui, diikuti, dipahami, dimengerti, dan lain-lain. Berawal dari adanya perasaan ananiyah dapat mendorong terbentuknya sikap riya, pamer, ujub, bangga, takabur, sombong, gengsi, angkuh, mencemooh, ghibah, merendahkan, mengejek, menghina, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengingatkan kepada orang-orang yang beriman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Makna kata yaskhor, memperolok-olok, mengejek, mencemooh, menertawakan, mencibir, memanfaatkan, menggunakan, mempergunakan, atau tundukkan. Jadi ananiyah itu ada perasaan lebih dari orang lain. Ketika timbul ada perasaan lebih dari orang lain itu, maka akan ada potensi. Misalnya pandai, lebih tahu, lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih soleh, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih tampan, lebih sukses, lebih kaya, lebih takwa, dan lain sebagainya. Sedangkan kata qaumun artinya adalah komunitas. Bisa keluarga, keturunan, suku, bangsa, agama, aliran, kelompok, mazhab, partai, organisasi, kelas, tingkatan, kelompok pencinta, kelompok intelektual, dan lain sebagainya. Jadi ketika merasa lebih sebagai kelompok, sebagai komunitas yang merasa lebih dibandingkan yang lain, timbul ananiyah kelompok. Ananiyah bukan secara pribadi. Itu yang diingatkan di dalam Al-Quran tadi. Kemudian dari perasaan merasa lebih itu mendorong untuk tidak menghargai, sehingga dengan mudah sikap, pandangan matanya, ucapannya, gerakannya, tindakannya itu bisa menunjukkan, menggambarkan, mengejek, menghina, merendahkan, mencemooh, menggunjing, menggosip, mencibir, mengolok-olok, membiarkan, mensepelekan, mengabaikan, meremehkan, kemudian menjaga gengsi, bersaing, mengeksploitasi, menjajah, bahkan melecehkan, menindas, tidak peduli, sampai pada menundukkan. Ananiyah ada 4. Diawali dengan adanya sikap riya, kemudian sum'ah, kemudian ujub,
Kemudian takabur, sikap ujub. Hadis riwayat Baihaqi menjelaskan, wa ammal muhlikati fahawa muttaba'un wa syuhun mutta'un wa ijabul mar'i binafsihi wa hiya asyadduhunna. Adapun perkara yang merusak adalah hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang ditaati, serta bangga akan diri sendiri, dan perkara ini merupakan yang paling berbahaya. Kemudian riya. Nabi Muhammad SAW menginformasikan, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'u. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazal ibadu bi a'malihim mudhabu ilal ladzina kuntum tura'un bi a'malikum fid dunya fangdur hal tajiduna indahum jazaan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan dari sisi mereka. Kemudian sum'ah. Nabi Muhammad juga memberikan informasi, man sammi'a samma'allahu bihi yaumal qiyamah. Qala wa man yushakkik yashkukullahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa beramal karena sum'ah, ingin didengar, maka Allah menjadikannya dikenal suka bersum'ah pada hari kiamat. Dan barang siapa menyusahkan manusia, maka Allah juga bakalan menyusahkannya pada hari kiamat. Kemudian takabur. Qalallahul kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Allah berfirman, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Maka barang siapa mengambil salah satu dariku, aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Kemudian di hadis yang lain, takabur juga digambarkan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamar. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu bagus
menyukai yang bagus. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ananiyah ini merupakan pintu masuk kepada fujur, akan mendorong jauh ke bawah. Maka langkah awal untuk melakukan tazkiyatun nafas ini adalah dengan membersihkan ananiyah. Spiritual time. Pada materi ketiga sampai seterusnya 17 dan kelas-kelas berikutnya itu ditandai dengan dua materi. Materi pertama adalah materi paparan, penjelasan tentang kalau pada kesempatan ini ananiyah. Kemudian bagian materi yang kedua adalah spiritual time. Untuk mempermudah kita buat secara konsisten. Ada 3 baris kata ataupun kalimat. Yang pertama di sini kita lihat spiritual time, yang kedua bismillah, dan yang ketiga bismillah. Ini menggambarkan bahwa yang pertama itu aktivitas yang ditujukan untuk otak, yaitu mengetahui informasi dan mengikuti instruksi. Jadi instruksi yang akan kami sampaikan itu yang harus diikuti, dan informasi yang kami sampaikan itu yang harus didengarkan. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas mulut, yaitu mengucapkan kata-kata hingga terdengar di telinga sendiri. Nah, ini ukurannya sampai terdengar di telinga sendiri. Jadi kata-kata atau kalimat yang tertulis di baris kedua itu harus diucapkan oleh peserta. Sedangkan aktivitas ketiga itu adalah aktivitas spiritual yang diarahkan pada aktivitas jantung atau kolbu, yaitu merasakan di dalam kolbu dengan cara merasakan keluar dan masuknya nafas di dalam dada. Spiritual time. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang mulai fokus meresapkan setiap makna ke dalam kolbu dengan cara merasakan keluar masuknya nafas di dalam dada. Ucapkanlah kalimat yang di baris kedua dan rasakan kalimat yang ada di baris ketiga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ulang-ulang dan rasakan sekarang keluar masuknya nafas di dada Anda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Ketika Anda mulai fokus dengan nafas Anda, ya, secara otomatis, Ya Rahman, istirahatkan otak Anda, ya, kurangi intensitas pendengaran Anda, ya, kurangi intensitas penglihatan Anda, ya, kurangi respon atas apapun yang terjadi di luar. Fokus hanya ada di nafas, di kolbu, di jantung Anda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah. Rasakan kasih sayang Allah di setiap tarikan dan hembusan nafas. Fokus
Perhatian hanya di kolbu Anda. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Saat ini nafas hamba masih dapat keluar masuk dari paru-paru karena besarnya kasih sayang. Ya Allah, Ya Rahman. Terus ucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahim. Jaga kesadaran spiritual Anda dengan terus merasakan kembang kempisnya paru-paru di dada. Ya Allah, Ya Rahman. Ucapkan dengan hati Anda, mulut Anda mengucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Hati Anda mengucapkan Engkau yang mengembang kempiskan paru-paru hamba, Engkau yang menyediakan oksigen untuk mencukupi nafas hamba, Ya Allah. Engkau yang mendetakkan kolbu hamba, Engkau yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh hamba, Engkau yang menjaganya ketika hamba terjaga atau tidur. Ya Allah, Ya Rabb, Engkaulah Rabb semesta alam. Engkau yang menciptakan hamba, Engkau yang mencukupi rizki hamba, Engkau yang memelihara dan mendidik hamba. Ya Rabb, hamba mohon rahmat dan bimbingan-Mu untuk membersihkan ananiyah, ego yang ada di dalam kolbu hamba. Temani dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Ya Rabb, hamba mohon rahmat dan bimbingan-Mu untuk membersihkan ananiyah, ego yang ada dalam kolbu hamba. Bimbing, temani, dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Sekarang ucapkan istighfar terus secara berulang-ulang. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ucapkan di mulut dan rasakan di dada. Tetap fokus pada kembang kempisnya nafas di dada, di jantung Anda, di paru-paru Anda. Ya Rabb, dengan nama-Mu yang pengasih dan penyayang, hamba mohon pertolongan-Mu untuk membersihkan sifat ananiyah yang ada dalam kolbu hamba. Bimbing dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Ya Rabb, hamba mengakui dalam berbagai ucapan, perbuatan, tindakan, maupun sikap, bahkan dalam amal ibadah, hamba masih menginginkan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, bukan perhatian dari-Mu. Hamba yakin Engkau maha mengetahui jika di dalam kolbu hamba ada riya, merasa senang kalau kelebihan hamba diperhatikan orang lain, ada sum'ah, merasa senang kalau kelebihan hamba diketahui oleh orang lain, ada ujub, merasa bangga atas kelebihan yang hamba miliki, ada takabur,
sombong, merasa lebih hebat dari orang lain, masih suka mencari-cari keburukan atau kekurangan orang lain, masih suka mengejek atau memberi gelar sebutan yang tidak baik, masih suka mengabaikan, merendahkan kelebihan orang lain. Karena hamba merasa lebih baik dari mereka, lebih pintar dari mereka, lebih soleh dari mereka, lebih hebat, dan lebih-lebih lain yang ingin hamba tunjukkan. Akibatnya hamba merasa tidak pandai bersikap ramah karena jaim dan jaga gengsi, tidak pandai menghormati karena keangkuhan hamba, tidak pandai menerima nasihat karena merasa hebat, tidak pandai memuji karena hambalah yang ingin dipuji, tidak pandai meminta maaf karena hamba merasa selalu benar, tidak pandai bekerja sama dan tolong menolong karena nggak peduli, tidak pandai berucap minta tolong dan terima kasih karena sudah merasa sudah menjadi orang baik. Ucapkan istighfar sambil berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Rasakan kembang kempisnya nafas di dada Anda sambil mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekarang bayangkan satu kejadian yang Anda alami di waktu Anda masih kecil atau belum dewasa, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atas diri Anda. Astagfirullah. Mungkin bapak atau ibu Anda, saudara, atau orang-orang yang mengasuh, atau orang dewasa lainnya. Peristiwa yang menyebabkan munculnya perasaan sakit hati, jengkel, kecewa, tak berdaya, lemah, dan merasa hina. Mungkin merasa kurang diperhatikan, mungkin merasa kurang disayang, mungkin merasa tidak dipedulikan, atau mungkin dihina, diejek, diremehkan, tidak dihargai, atau dibanding-bandingkan dengan yang lebih hebat dibandingkan Anda, sehingga Anda dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa. Rasakan kembang kempis nafas Anda. Mungkin sekarang masih terasa sesak, terasa di dada.
Ingat satu kejadian saja. Karena saat itu hamba merasa tak berdaya, maka batin hamba saat itu ingin membuktikan bahwa saya bisa, saya hebat, saya mampu, saya lebih baik, saya lebih yang lain. Hamba sadar, sejak saat itulah hamba menyimpan perasaan anania, selalu ingin membuktikan, ingin menunjukkan kehebatan hamba, ingin diperhatikan. Ternyata itu adalah riya, sum'ah, ujub, takabur. Tarik nafas dalam-dalam sambil terus mengucapkan istighfar agar nafas di dada Anda terasa lega. Penuhi nafas Anda, penuhi paru-paru Anda dengan oksigen. Mungkin terasa sesak di dada begitu mengingat peristiwa itu. Astagfirullah. Terus ucapkan istighfar. Terus tarik nafas dan dada Anda terasa lega. Sekarang bayangkan wajah orang-orang yang di waktu kecil Anda, yang Anda anggap kurang memberikan perhatian kepada Anda, kurang menyayangi, kurang memperdulikan, mungkin bahkan menghina, mengejek, meremehkan, tidak menghargai, membanding-bandingkan dengan yang lebih hebat, dan Anda dihina, dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa. Semakin jelas wajah orang yang kau anggap salah, semakin jelas orang yang kau anggap menyakitkan hati Anda. Bayangkan terus dan rasakan dada Anda semakin sesak. Isi nafas Anda, isi paru-paru Anda dengan oksigen sebanyak-banyaknya. Tembuskan dengan perlahan hingga hati Anda, dada Anda terasa lega. Sekarang bayangkan wajah orang-orang yang di waktu kecil Anda, yang Anda anggap menjadikan Anda ujub, riya, sum'ah dan takabur. Sadarlah sekarang bahwa ujub, riya, sum'ah dan takabur itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tanggung jawab Anda sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mintalah ampun kepada Allah dan maafkan mereka semua. Ya Allah, maafkan hamba yang selama ini menyimpan riya, ujub, takabur, menyalahkan mereka. Ya Allah, sebabkan mereka, ya Allah. Ampuni juga mereka, ya Allah. Selama Anda masih menyimpan perasaan sakit hati kepada mereka, sikap anania, ujub, riya, sum'ah dan takabur akan terus ada di kalbu Anda. Mintalah ampun kepada Allah dan maafkan mereka semuanya. Mintakan ampun untuk mereka semuanya.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sikap ananiyah, ujub, riya, sum'ah dan takabur yang ada di dalam kalbu Anda. Berjanjilah kepada Allah untuk meninggalkan sikap ananiyah. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk menjagamu dari sikap ananiyah. Wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ingat-ingat firman Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa atubu ilaih. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Ingat-ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibri. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hamba sadar adanya perasaan ananiyah dalam diri hamba yang sering menyertai perkataan, perbuatan, pekerjaan, bahkan amal ibadah hamba dapat menggugurkan pahala hamba, bahkan dapat menyebabkan hamba kau masukkan ke dalam neraka. Wai ya Rob, ya mujibas sa'ilin, ya Rob yang maha mengabulkan doa, hamba mohon pertolonganmu untuk menghapus dan membersihkan perasaan ananiyah, ujub, riya, sum'ah, takabur di dalam kalbu hamba. Ajarkan kepada hamba perasaan rendah hati sehingga hamba menjadi pandai bersikap ramah, pandai menghormati orang lain, pandai memuji kebaikan dan kelebihan orang lain, pandai memberikan kasih sayang, mudah menerima nasihat dan hidayah, ringan meminta maaf, mudah memberi maaf, cakap bekerja sama dan tolong menolong, pandai berucap minta tolong dan terima kasih, pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan, ikhlas beribadah karenamu,
dapat menteladani utusanmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang panjatkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kembalikan kesadaran Anda sesuai aktivitas yang sedang Anda jalani. Tarik nafas melalui hidung, penuhi dada dengan oksigen. Hembuskan secara perlahan melalui mulut sambil mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Sekali lagi tarik nafas melalui hidung, penuhi dada dengan oksigen. Hembuskan secara perlahan melalui mulut sambil mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Sekali lagi tarik nafas melalui hidung, penuhi dada Anda dengan oksigen. Hembuskan secara perlahan melalui mulut sambil mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Mulai gerakkan ujung jari Anda, jari tangan, jari kaki. Mulai gerakkan leher Anda, gelengkan kanan kiri. Mulai rasakan punggung, tulang punggung Anda. Putar kanan, putar kiri. Buka mata Anda secara terbuka. Nikmati kehidupan Anda. Syukuri proses tazkiyatun nafas dari Ananiah ini. Kembali kami mengingatkan bahwa kelas amanah khalifah ini adalah bahwa metode amanah khalifah ini adalah metode spiritual untuk membangkitkan dua kesadaran utama manusia selama hidup di dunia yang terus melekat kepadanya, yaitu mengabdi kepada Allah sebagai hambanya dan menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang memiliki pengaruh kebaikan untuk menjaga kemakmuran dunia. Berdasar firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin khunafa'a. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan surat Al-Baqarah ayat 45, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan pada kesempatan akhir ini, mari kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wasyirki wan nifaqi wassum'ati warriyai. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran, syirik dan munafik, ingin tenar dan pamer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi taubatan sabiran wa ikhlas. Allahumma zakkini min ananiyatin wa ghadabin wa syahwat. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi islaman imanan ihsanan mahabbah. Allahumma zakkini minal khawfi wal huzni wad dayas. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi rahmatan ridhaan hidayah. Allahumma zakkini minal fasiki wad dalimi wal kafir. Allahumma adkhilnal jannata wa qina jahannam. Allahumma adkhilnal jannata wa qina jahannam.